Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Dwi Restiati. Beliau adalah guru kelas 5A di SDN Pagis 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan kegiatan proses observasi kelas gitu ya Bu ya. Adapun tujuan dilaksanakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kemudian kita juga melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan nanti kepada siswa dapat berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Nah, pada kesempatan ini Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan di dalam kelas. Ya, terima kasih Bapak kesempatan diberikan pada saya. Tujuan pembelajaran bagi saya itu peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain dalam bentuk rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan. Oke, baik Ibu. Jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya yang ingin Ibu capai. Dan bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya pada saat kegiatan observasi itu? Untuk area pengembangan, saya ingin menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik Ibu. Oke. Jelasnya bagaimana itu? Kalau pengetahuan, peserta didik itu mampu mengidentifikasikan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dalam rantai makanan tersebut. Sedangkan kalau keterampilan, saya telah mempersiapkan LKPD yang harus diselesaikan dan juga berdiskusi anak-anak di dalam mengikuti diskusi anak-anak aktif. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat kegiatan observasi nanti itu ada 2, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar dari Ibu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya. Ya. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan yaitu problem based learning, PBL ya. PBL. Sedangkan metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi
diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan Bapak. Oke, baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti adalah menggunakan strategi PBL, kemudian menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan serta tanya jawab gitu ya Bu ya. Oke, baik. Dengan media pembelajaran Ibu, kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa itu? Media pembelajaran yang saya gunakan itu berupa gambar, kedua buku paket siswa yaitu tentang rantai makanan. Di gambar, kemudian buku paket siswa gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira kapan ya Bu nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu? Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati, yaitu pada hari Kamis, ya, pukul 7. Pukul 7. Iya, jam pertama pembelajaran IPA. Baik Ibu, jadi nanti pada hari Kamis kemudian jam 7 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa saja nanti yang terjadi di dalam kelas gitu ya Bu ya. Dan nanti setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum saya akhiri perbincangan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari bincang-bincang kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang strategi model, metode dan juga media yang saya gunakan nantinya sudah akan saya persiapkan terlebih dahulu dari start. Oke, baik Bu. Saya pikir saya terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu lagi nanti di observasi di dalam kelas gitu ya Bu ya, pada hari Kamis jam 7 itu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya pikir cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak.
kalian untuk di masa depan. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Saya absen ya siapa hari ini yang tidak hadir. Afif ada? Aira? Hello? Patri? Natalia jalan? Naufal? Raja Abisafar? Cantika? Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya. Kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tidak ada yang tidak hadir, semua masuk. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita seperti biasa SPG-nya, sehingga kita tetap semangat. Kelompok berapa kemarin SPG-nya? Ayo kita pimpin untuk SPG. 1, 2, 3. Kelas 5A. Anaknya hebat-hebat, anaknya mandiri dan bertanggung jawab, anaknya pintar-pintar, soleh dan soleha, anaknya kreatif dan benar kritis, anaknya kreatif dan benar kritis. Kelas 5A. Anaknya hebat-hebat, anaknya mandiri dan bertanggung jawab, anaknya pintar-pintar, soleh dan soleha, anaknya kreatif dan benar kritis, anaknya kreatif dan benar kritis. Semangat, pantang menyerah. Terima kasih kalian SPG-nya penuh semangat. Nah, Bu Dwi akan melanjutkan pelajaran yang kemarin yaitu tentang rantai makanan. Sebelum Bu Dwi lanjutkan pembelajaran yang kemarin, siapa yang masih ingat apa sih rantai makanan? Ya, Afif apa? Peristiwa makan dan dimakan. Iya, peristiwa makan dan dimakan. Benar anak-anak? Berarti kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin. Tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi ya, proses perjalanan rantai makanan. Kita mengidentifikasi proses perjalanan rantai makanan sekarang. Kemarin kan teori tentang rantai makanan. Sekarang prosesnya seperti yang ada kamu lihat di layar. Perjalanan makan dan dimakan. Perjalanan makan dan dimakan diawali dengan apa, Nana? Padi. Sebagai apa padi? Proses. Dimakan oleh tikus. Tikus konsumen tingkat berapa, Nana? 1. Kemudian dimakan oleh siapa tikus? Ular dimakan oleh hewan dimakan oleh sudah selesai Bu Dwi. Menjadilah ya, sisa-sisa makanan dari bubuk ulang menjadi beras yang dibutuhkan oleh padi untuk tetap tumbuh subur. Inilah proses makan dan dimakan. Masih ingat anak-anak? Masih ya prosesnya. Apa coba disebutkan yang pertama tadi Bu Dwi ngomong? Dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Peristiwa makan dimakan ini tadi prosesnya gimana, diawali dari apa? Aira bisa jawab? Apa tadi? Padi dimakan terus bisa menjelaskan anak-anak? Bisa. Siapa yang berani? Siapa? Ayo. Siapa? Lea. Coba dijelaskan.
makan bangun. Tepuk tangan untuk Les. Ya, kalian telah berhasil untuk mengidentifikasi proses perjalanan rantai makanan. Nah, anak-anak, kemarin Budi telah menjelaskan tentang LKPD lembar kerja klasik siswaan. Sudah lembar kerja peserta Budi atau yang dinamakan LKPD. Bisa dibuka kalian kemarin lembarannya? Ada ya. Nah, dari lembaran LKPD kemarin, kalian bisa untuk menjawab pertanyaan yang ada di situ. Nah, iya, kelihatan? Sudah jelas? Nah, nah, sekarang Budi beri waktu 10 menit untuk kalian menjawab pertanyaan pada lembar kerja yang dibagikan Budi kemarin. Ya, silakan. Tetap semangat, pasti bisa. Anak-anak sudah selesai semua? Pintar-pintarnya Mama. Sekarang Budi ingin tahu dari lembar kerja kalian yang kalian kerjakan tadi. Karena kan kedelai, belalang, ulat, yang dinamakan rantai makanan yang isinya apa anak-anak? Siapa yang lain jawabannya? Tidak ada? Berarti kelas 5 hebat. Tepuk tangan kelas 5. Nah, sekarang si Dwi tanya, jagung dimakan oleh X dimakan oleh kata. Jagung ini setelah jagung dimakan oleh siapa, Nak? Apa? Belalang, ya enggak? Nah, jagung dimakan oleh belalang kata dan ular. Tepuk tangan untuk kelas 5. Lembar kerja kalian bagus. Sekarang tolong lembar kerjanya dikumpulkan di samping, nanti diambil sama Bu Dwi. Di samping ini ya. Nah, kumpulkan di sini seperti contoh. Nanti akan diambil oleh Bu. Sudah di bangkunya masing-masing. Ya. Sudah. Iya. Sudah semua? Nah, sekarang kita menginjak nah, anak-anak, Bu Dwi punya selembaran untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ya enggak?
ini ya, seperti yang kalian lihat di sini tadi ya enggak? Nah, ini kalian buat piramidanya. Bisa anak-anak? Bisa. Satu kelompok mengerjakan satu. Jelas? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima. Telah dibagi sama Bu Gina. Nah, sekarang tolong dikerjakan piramida pada rangkai makanan atau yang disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring makanan. Nah, kerjakan secara berkelompok. Ya, kita kerjakan berdiskusi bersama. Nanti yang nggak bisa tanyakan, boleh tanya ke Bu Sri. Kita kerjakan bersama sama satu kelompok. Ya, nah, secara berkelompok, ya, ditaruh tengah. Siapa yang menjadi? Nanti ada yang maju ya, ada yang mempresentasikan di depan, ada yang mempresentasikan. Kerjasamalah dengan ya rasa keluarga. Semua adalah sama. Nah. Ya, buat kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti yang telah selesai, kalian apa? Maju ke depan untuk mempresentasikan dari piramida makanan secara bersama-sama. Ada yang mewarnai. Ini apa nak? Berarti konsumen kita berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 2. Ini apa yang bawah? Rumput. Berarti termasuk konsumen apa? Membuat piramida makanan apa? Sawah apa kebun ini? Jangan yang besar, yang jadi kebun. Sawah. Apa ini? Sebagai apa? Murai. Ini jaring-jaring makanan yang berada di mana? Kebun apa sawah apa laut? Sawah. Bisa nanti ya dipresentasikan ya. Ada yang sudah selesai? Sudah.
perkenalkan nama saya Abdillah Rahman, laki saya. Sebelah kanan saya sayur bayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ular. Sisa-sisa makanan ular menjadi jamur, jamur dibutuhkan oleh manusia. Itu ular apa ulat ya yang dimakan oleh bayam? Ular. Ular. Ulat berarti ada yang tanya, konsumen tingkat berapa ulatnya? Tanyakan kepada teman yang di depan, siapa yang bertanya? Kenapa kau ulat memakan bayam? Bisa nggak ulat memakan? Kenapa? Gimana Kak? Iya benar, karena ulat adalah hewan herbivora. Pemakan tumbuhan. Tepuk tangan untuk Linda yang bisa wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aira Dewianda. Perkenalkan nama saya Nadiana Natanya Dewa Serena. Perkenalkan nama saya Nadiana. Saya akan mempresentasikan pemain pasti dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan oleh ular, ular dimakan oleh hewan. Sisa-sisa makanan hewan seperti jamur, yaitu kotoran yang dimakan oleh manusia. Ada yang bertanya dari sini anak-anak yang dipresentasikan kelompok 3? Ada yang ditanyakan? Ya. Benar anak, yang sebagai produsen pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Adel. Sedangkan saya, nama saya Isabel Farid, nama saya Lisa Jasmine, dan nama saya nama saya Adana Nabaya. Saya akan mempresentasikan dari makanan dalam bentuk yang jauh. Maksud kami adalah adi dimakan oleh dalam adalah konsumen tingkat 1. Dalam dimakan oleh kata adalah konsumen tingkat 2. Kata dimakan oleh ular adalah konsumen tingkat 3. Ular dimakan ular adalah konsumen tingkat 4. Sisa-sisa makanan elang akan berubah menjadi jamur, itu adalah ular. Oke? Ada yang ditanyakan? Apa bedanya konsumen tingkat 2 dan tingkat 3 pada saling makanan? Tingkat 2 adalah hewan yang memakan tumbuhan. Konsumen tingkat 3 adalah enggak dengar, ada yang dengar. Konsumen tingkat 3 tadi apa hewan apa? Karnivora.
makan apa Mbak Ibu kalau makan makan sudah jelas? Sudah. Yang tanya tadi, Ira? Ya. Terima kasih. Sekian dari presentasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, dari sini kalian sudah paham. Saya harap hari ini kalian telah mengerti apa yang disebut dengan rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan itu kalau rantai makanan kan one-by-one, satu persatu, ya enggak? Belalang. Setelah belalang langsung pada langsung pada belalang. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan belalang bisa digunakan oleh ya enggak? Konsumennya ada dua untuk herbivora. Karnivora boleh berbuah, boleh. Ya, itu untuk jaring-jaring makanan. Ya, lebih lengkap, lebih banyak. Ya, itu makan dari makannya lebih ya enggak? Konsumennya ada dua, produsennya ada dua, ada satu, konsumen kita dua ada dua, dan sebagai mereka kan karena dibutuhkan oleh produsen. Dari sini ibu sudah bisa menilai kalian untuk proses jaring-jaring makanan, baik rantai makanan pada piramida makanan dalam kalian kuasai. Itu semoga ilmu tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Anak-anak, setelah kalian melaksanakan presentasi hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi untuk kalian. Anak-anak, setelah kalian mempresentasikan hari ini, Ibu akan membagikan evaluasi pada kalian. Untuk kalian kerjakan sehingga kalian benar-benar paham tentang evaluasi. Anak-anak, sekarang kalian telah mengerjakan evaluasi dengan pemikiran kalian sendiri, yang mana tadi telah dijelaskan, dipresentasikan oleh teman-teman kalian, Pak kalian. Semoga dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Kerja. Nah, anak-anak, ini tadi telah selesai pembelajaran mengenai rantai makanan beserta jaring-jaring makanan. Dan ada presentasi, saya ingin mengumumkan presentasi yang baik tadi. Semuanya baik, semuanya bagus. Tapi ada yang tadi baik. Sehingga yang baik tadi bisa untuk apa? Meningkatkan menjadi yang terbaik. Yang terbaik juga jangan lengah, tetap dipertahankan.
dari kelompok 3 kelompoknya Gaza tadi yang presentasinya bagus, perlu dicontoh untuk kalian. Tepuk tangan untuk kelompoknya Gaza, yang kedua adalah kelompoknya dari Lea. Nah, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang ketiga adalah kelompok dari Afif. Sehingga semuanya bagus, yang terbaik, semuanya baik-baik. Tepuk tangan untuk kelompok Afif. Dan untuk spesial minggu ini tadi evaluasi, yaitu nilai yang terbaik diraih oleh Cantika. Tepuk tangan untuk Cantika. Sehingga teman-temannya bisa untuk menjadi motivasi seperti Cantika. Tepuk tangan untuk Cantika berdiri. Yang kedua adalah dari Lucky. Jadi Lucky tunjukkan kalian adalah evaluasi yang baik. Maka tepuk tangan untuk Lucky. Dan yang ketiga adalah Aisyah Triyotsari. Kalian memang anak-anak hebat, semuanya baik, tapi ada yang terbaik. Sama, presentasi, semuanya baik-baik, bagus-bagus. Ada yang terbaik, ada terbaik. Dan itu setelah diumumkan, saya ingin tahu refleksi dari kalian. Berapa umur refleksi? Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Ada yang lain? Apa? Saya senang ketika berdiskusi. Ketika berdiskusi dia senang. Tepuk tangan. Saya senang saat presentasi. Presentasi ingin melatih apa? Rasa percaya diri. Bagus. Saya senang karena bersuara. Anak-anak, pembelajaran hari ini begitu menyenangkan bagi kalian, mulai awal hingga akhir. Untuk itu anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran yang bermanfaat ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini semuanya dapat dengan lancar dan bermanfaat untuk ke depan kalian. Berdoa. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di percakapan pasca observasi bersama saya ini setelah Ibu kemarin melakukan kegiatan observasi kelas, dan pada saat ini saya ditemani oleh Bu Dwi Listiati selaku guru yang telah saya observasi. Kemudian saya juga ditemani oleh Bu Vivi Hadelina Putri sebagai pengajar praktek pada pendidikan dan pendidikan agama. Gimana Bu kabarnya hari ini? Di percakapan pasca observasi ini Bu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Itu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kan Ibu ini sudah melaksanakan observasi kelas. Kira-kira terkait jalannya observasi itu yang telah menurut bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Senang ya Bu ya? Mungkin begini Bu, bisa diceritakan kembali ya Bu, kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kelas itu tahapan atau hal-hal apa saja? Saya mulai materi yang sebelumnya itu saya buatkan kembali agar siswa dapat kembali yang kemarin apa yang saya jelaskan itu dapat diperbuat. Yang kedua saya memberikan yang hari ini yaitu tentang materi yang telah saya laksanakan sesuai Mungkin bisa disampaikan lagi Bu, kira-kira kemarin pengembangannya apa? area pengembangan saya pada pengetahuan software keterampilan pada saya menggunakan diskusi dengan penggunaannya saya menggunakan Jadi ada pengembangannya dua yang tidak di ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya kemarin. Menurut Ibu ini dari tahapan yang sudah dilakukan, kira-kira menurut Ibu ada nggak kendala-kendala yang ya. Menurut saya sebagai seorang pengajar pada waktu itu ada kendala tentang beberapa siswa yang kurang aktif di dalam melakukan diskusi. kira-kira apa? Dari 35-nya sekitar 5 anak ya, kurang aktif di dalam diskusi tersebut. Sampai terjadi Ibu kurang aktifnya mungkin sendiri atau mengharapkan temannya yang berpartisipasi atau Ya, mungkin karena media saya metode saya kan menggunakan media sosial sehingga kurang menarik bagi dia untuk mengikuti diskusi. Saya akan membangun menjadi yang menarik sehingga termotivasi untuk mengikuti diskusi ini secara bersama-sama. itu jadi langkah ke depannya itu seperti itu ya. Akan diri Termotivasi semangat yang kita cari. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan? saya akan melaksanakan itu 1 minggu pada waktu materi tersebut berlangsung kan berkelanjutan ya. Yang saya laksanakan. Nah, dari yang sudah dilakukan itu mulai dari kita bertemu lagi pra-observasi sampai observasi sampai saat ini ada hal yang menarik yang bisa Ibu dapatkan.
dengan ini saya tahu pengetahuan saya bertambah tentang pembelajaran yang ada usul diferensiasi, di mana saya yang dulunya kelompoknya kan besar, saya izinkan menurut gaya belajar anak tersebut. Dengan pembelajaran diferensiasi ini akan saya terapkan sehingga minat dari anak tersebut. Selain itu saya akan referensi sehingga Baik, berdasarkan hasil observasi kelas, saya amati dari segi dari komponen kenyamanan lingkungan belajar, saya pikir sudah bagus. Di sini Ibu melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik murid. Kemudian pada penerapan disiplin juga sudah bagus. Posisi pemantau guru menerapkan kedisiplinan dengan menggunakan peraturan dan konsekuensi yang disepakati bersama murid. Kemudian pada pembukaan proses belajar juga sudah bagus. Ibu sudah memastikan murid memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan rangkaian aktivitas yang akan dilakukan, dan muatan di pendekatan dalam mendampingi murid. Ibu juga sudah melakukan scaffolding, ibu keliling untuk anak-anak mana yang perlu diberikan penguatan, mana anak-anak yang terus dikembangkan. Ibu juga membantu anak-anak yang mengalami kesulitan. Saya sudah bagus. Oleh karena itu, ini rencana kedepannya Ibu, menurut Ibu apa yang akan terus Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan keterampilan saya dengan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi. Kedua, saya akan membuat konten dan pembelajaran yaitu seperti video, sehingga anak jadi lebih pelajaran sejarah, pelajaran yang diferensiasi. Mudah-mudahan harapannya dan rencana dipakai dapat merealisasi rencana dengan baik ya Bu ya. Dan nanti kita bisa ketemu lagi. Saya juga ingin melihat bagaimana nanti rencana-rencana Ibu dapat dilakukan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya bisa mendampingi Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu semakin menjadi lebih baik dan bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada anak dan otomatis itu lebih baik. Dan itu saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.